Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kebangkitan Yao Lao. Xiao Yan terburu-buru saat meninggalkan klan Nalan. Dia ingin segera kembali ke penginapan tempat dia tinggal ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Untuk memperbaiki 7 air liur roh hijau ajaib menjadi cairan, dia secara alami membutuhkan kuali obat. Kuali itu, bagaimanapun, telah dihancurkan selama Grand Meeting. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia buru-buru berjalan menuju rumah lelang primer. Karena dia takut dia akan tertunda jika dia bertemu Ya Fei, Xiao Yan hanya membeli kuali obat yang kira-kira sama dengan yang dia miliki sebelumnya dari bagian luar rumah lelang. Dia kemudian bergegas kembali ke penginapan tempat dia menginap tanpa henti. Dengan fokus penuh, Xiao Yan bergegas kembali ke penginapan, memasuki kamarnya dan memutar tangannya untuk menutup pintu dengan erat. Dia melangkah ke bagian dalam ruangan. Hanya setelah dia menghembuskan nafas kasar, dia akhirnya mengeluarkan 7 air liur roh hijau ajaib dan meletakkannya di atas meja. Duduk di sisi meja, tatapan Xiao Yan menatap langsung ke tanaman yang sangat indah ini untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia akhirnya berhasil. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu akan berguna bagi guru. Xiao Yan perlahan menenangkan perasaan gelisahnya. Dia dengan hati-hati menutup semua jendela sebelum kembali ke sisi meja dan dengan penuh perhatian mempelajari 7 air liur roh hijau ajaib yang berulang kali berubah warna. Dengan isyarat dengan tangannya, kuali obat berwarna merah muncul di atas meja. Saat dia meletakkan tangannya di pot batu giok yang berisi 7 air liur roh hijau ajaib, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi di telapak tangannya. Sebuah retakan terdengar dan garis retakan yang dengan cepat mulai menyebar muncul seperti jaring laba-laba di permukaan pot giok. Jari Xiao Yan menekan pot batu giok yang dipenuhi dengan garis retakan. Seketika, yang terakhir benar-benar pecah, mengungkapkan akar dari 7 air liur roh hijau ajaib yang dibungkus oleh tanah di dalamnya. Setelah merenung sebentar sambil mengamati tanah yang lembab, telapak tangan Xiao Yan sekali lagi bersandar di dekatnya. Sebuah bibit api berwarna hijau pucat mengeluarkan suhu tinggi yang dengan cepat memanggang tanah yang lembab sampai kering. Pada saat ini, telapak tangannya dengan lembut menepuknya dan semua tanah yang terbungkus di luar 7 air liur roh hijau ajaib mulai menumpahkan dirinya sendiri, mengungkapkan bagian bawah dari akar yang tidak sedikit pun rusak. Telapak tangan Xiao yang sedikit melengkung dan kekuatan hisap lembut perlahan menarik 7 air liur roh hijau ajaib yang kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam kuali obat. Telapak tangannya berputar sedikit dan api berwarna hijau yang terkontraksi dimuntahkan darinya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan bibit api dengan cepat dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali obat, berputar di sekitar 7 air liur roh hijau ajaib beberapa kali. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu tinggi yang dibawanya menyebabkan 7 air liur roh hijau ajaib yang awalnya seperti giok hijau dengan cepat mulai layu. Meski dahan dan daunnya layu, warna bunga 7 warna itu semakin cerah. Saat cabang dan daun benar-benar berubah menjadi abu dan menghilang, warna bunganya begitu cerah sehingga membuat mata orang yang melihatnya merasakan sakit yang menusuk. Selain itu, aroma yang kaya, seperti anggur kuno yang terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, perlahan-lahan mulai merembes keluar dari saluran keluar api kuali obat. Seluruh jiwa Xiao yang dirangsang saat dia menghirup aroma harum yang kaya. Dia terkejut menyadari bahwa kelelahannya, yang merupakan efek yang tidak diinginkan dari kompetisi meskipun dia beristirahat di siang hari, sebenarnya telah hilang sama sekali. Ceka-ceka. Ini memang sesuatu yang bagus. Hanya aroma dari bunga yang memiliki efek aneh yang sebanding dengan pil obat tingkat 3.
Ini sepertinya memiliki beberapa efek pada roh-roh yang kelelahan itu. Xiao Yan mengeluarkan pujian saat dia mengarahkan pandangannya ke kuali obat. Jarinya bergerak sedikit dan nyala api berwarna hijau yang mengelilingi bunga 7 warna, tiba-tiba melompat ke depan, menyelimuti yang terakhir. Setelah itu, nyala api mulai membakarnya dengan keras. Saat nyala api menggeliat, Xiao Yan, yang sedang menatap kuali obat, tiba-tiba mengeluarkan, yang lembut. Dia menyadari bahwa ketika Seven Magical Green Spirit Saliva sedang dikalsinasi oleh nyala api, cahaya 7 warna yang berulang kali berubah benar-benar mampu bersaing dengan Green Lotus Core Flame, mencoba untuk mempertahankan seluruh dirinya di dalam api. Hei, hal ini memang bukan hal biasa. Itu sebenarnya mampu menahan suhu api surgawi untuk waktu yang lama. Tapi, ini memang begitu. Xiao Yan dengan lembut tertawa ketika dia menyadari bahwa api teratai hijau bawah tanah berulang kali melonjak, cahaya 7 warna yang bersaing dengannya secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, energi yang bisa digunakan oleh cahaya 7 warna itu terbatas. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan sekumpulan api berwarna hijau dimuntahkan ke dalam kuali obat. Segera, suhu nyala api berwarna hijau sekali lagi melonjak. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menelan cahaya 7 warna yang menolak dalam satu gerakan. Begitu cahaya 7 warna menghilang, bunga 7 warna itu segera menjadi lemah tak tertahankan. Hanya dengan satu gerakan dari nyala semai, kelopak bunganya dengan cepat layu. Tetesan embun 7 warna merembes keluar dari kelopak bunga yang layu dan berkedip dengan kilau yang aneh. Saat bunga 7 warna itu benar-benar layu, banyak tetesan kecil dari tetesan embun 7 warna mulai perlahan bergabung bersama, seperti mutiara cerah yang memancarkan cahaya 7 warna, tampak sangat menarik. Seharusnya seperti ini, bukan? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah tetesan embun 7 warna muncul, dia menarik nyala api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan penutup caudron dibuka. Tetesan embun 7 warna terbang keluar dan menggambar busur pelangi di udara. Tetesan embun 7 warna yang terbang perlahan ditangguhkan sekitar setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Saat itu bergerak, cahaya 7 warna yang lemah itu perlahan mengembang dan menyusut. Ini, bagaimana cara menggunakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan tidak yakin. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu sekali, hanya untuk menyadari bahwa titik embun 7 warna mengandung sejenis energi aneh yang akan menyebabkan roh melompat kegirangan. Namun, apa yang perlu dia lakukan agar Yao Lao menyerapnya? Xiao Yan menggerakkan tangan kanannya sedikit lebih rendah dan memperpendek jarak antara tetesan embun 7 warna dan cincin hitam gelap di tangan kirinya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Jangan bilang padaku bahwa aku harus membuangnya begitu saja." Xiao Yan tahu bahwa cincin hitam gelap ini juga mengandung kemampuan penyimpanan yang mirip dengan cincin penyimpanan. Namun, benda ini tampaknya hanya mendengarkan perintah Yao Lao. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk masuk. Xiao Yan kesal sebentar dengan cemberut, tapi masih tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia hanya bisa dengan hati-hati menempelkan titik embun 7 warna ke arah cincin hitam gelap. Menyusul pemendekan jarak antara dua hal, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa cincin hitam gelap yang selalu tampak kuno dan dalam tiba-tiba menjadi lebih terang. Ini memang efektif. Sebuah kegembiraan besar muncul di hati Xiao Yan saat dia menemukan kejadian ini. Dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan tangannya, tetesan embun 7 warna tiba-tiba menabrak cincin itu. Tabrakan di antara keduanya tidak menyebabkan titik embun 7 warna terlepas dari ring. Sebaliknya, anehnya itu melekat pada permukaan cincin. Dalam sekejap, cincin hitam gelap itu tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang terbuat dari 7 warna berbeda. Saat cahaya 7 warna mekar, cahaya berwarna hitam secara bertahap dipancarkan dari dalam cincin hitam gelap.
Cahaya 7 warna tampaknya ditelan oleh cahaya berwarna hitam yang menyinari itu, menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti melemahnya cahaya 7 warna, yang berwarna hitam menjadi semakin pekat. Mengamati kejadian aneh yang terjadi di atas ring, kegembiraan liar muncul di wajah Xiao Yan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada roh yang dia kenal dengan perlahan pulih. Cahaya gelap di cincin berwarna hitam menjadi semakin pekat. Akhirnya, itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Pada satu contoh, cincin itu tiba-tiba jatuh dari jari Xiao Yan dan perlahan tergantung di depan yang terakhir. Cahaya hitam pekat ditarik dan dimuntahkan sambil mengulangi siklus ini tanpa lelah. Guru, apakah kamu sudah bangun? Saat dia menatap cincin hitam gelap di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan agak gelisah. Tidak ada jawaban untuk kata-kata Xiao Yan. Cincin hitam gelap hanya melayang seperti ini, tapi sosok Yao Lao tidak muncul seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, merasa sedikit tersesat. Dia akan mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu ketika yang terakhir, yang selama ini diam, tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan tiba-tiba berubah menjadi bentuk riak dan pecah dengan cincin di tengahnya. Ledakan energi spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi Xiao Yan sangat berubah. Jika gelombang penyerangan spiritual yang menakutkan ini menyerang dia, kemungkinan besar rohnya akan langsung hancur. Mata Xiao Yan menatap tajam pada riak energi spiritual yang telah menyebar. Dia dengan paksa menekan kepanikan di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari serangan pada jarak sejauh ini. Selain itu, ia juga yakin bahwa Yao Lao tidak akan menyakitinya. Riak energi spiritual melonjak dengan cara seperti kilat. Tepat sebelum bersentuhan dengan Xiao Yan, wilayah riak tertentu tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang. Serangan riak spiritual melompati Xiao Yan dan dengan keras melonjak ke atap. Glu. Riak spiritual yang samar-samar tidak merusak apapun di atap yang kosong dari orang-orang. Namun, di bawah titik hitam gelap, sesosok manusia tiba-tiba terlempar keluar. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Sinar bulan yang tersebar pada sosok itu menampakkan wajah tua dengan corak agak gelap. Ini buruk. Orang itu telah terbangun lagi. Di masa depan, saya tidak bisa berada begitu dekat dengannya. Bajingan ini. Dia tahu bahwa saya tidak memiliki niat jahat, namun dia masih menggunakan serangan yang begitu kuat. Bayangan hitam menghapus jejak darah dari sudut mulutnya saat dia dimarahi. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan ruang kosong, dan kemudian tubuhnya menghilang jauh ke dalam kegelapan dalam beberapa kilatan. Di kota terpencil puluhan kilometer dari ibu kota, Hai Bodong dengan acuh tak acuh menatap patung es manusia di bawahnya. Dia dengan sembarangan melemparkan daun yang jatuh ke patung es. Daun yang jatuh melayang di udara saat perlahan turun. Ya, ini Yan Li. Ayo pergi. Hai Bodong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada dua bayangan di cabang pohon di atasnya sambil tersenyum. Iya. Fama dan Jia Lao sedikit mengangguk. Mereka baru saja akan bergerak ketika wajah mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, mereka menoleh dan mengarahkan pandangan mereka ke ibu kota besar yang jauh. Benar-benar semangat yang kuat. Seruan keluar secara bersamaan dari mulut mereka berdua tanpa perencanaan sebelumnya. Segera, keduanya saling pandang dan keduanya bisa melihat ekspresi muram di kedua mata mereka. Kenapa ada orang sekuat itu muncul di ibu kota? Mengapa kami tidak mendengar kabar apapun? Jua Lao berkata dengan suara lembut dan dalam. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran, dia harus segera menyadari ada orang kuat yang tiba-tiba muncul di ibu kota. Saya tidak tahu. Semangat ini terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa saya bandingkan dengan. Suara lembut Fama tercekat.
Di pohon lain, Hai Bodong juga menoleh dan menatap ke arah ibu kota. Mulutnya sedikit melebar dan kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spiritual ini tampaknya berasal dari dalam tubuh kecil Xiaoyan itu. Apakah dia sudah memulihkan kekuatannya? Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihatnya. Hai Bodong menyipitkan matanya. Dia tidak memberitahu FAMA atau Jialau tentang asal mula kekuatan spiritual ini. Dia hanya mengatakan sesuatu secara acak dan dalam sekejap, terbang cepat menuju ibu kota. Iya. FAMA dan Jialau mengangguk. Tubuh mereka melonjak dan mengikuti di belakang Hai Bodong. Saat mereka bertiga menghilang, daun yang melayang dan jatuh akhirnya mendarat di pahatan es. Segera, suara retakan yang jelas muncul dan patung es itu tiba-tiba pecah. Debu es memenuhi langit sebelum perlahan menghilang di bawah cahaya bulan. Silakan pergi ke. Cara menerima token kripto gratis dengan airdrop. Dune, 2020, Watch Now. Anda perlu membeli rumah di metaverse dan inilah alasannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.